وأمواتنا وقراباتنا وأهالنا وأساتذتنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى نصيب الإجازة يسبيه بالسر ثم إلى رشد اليسبن كجمال يوسف ثم إلى رمال يوسف بن هادي ندي ثم إلى ركي سرال بن هادي السيدي ثم إلى ركي والمحمد بن علي بن كجم السنف ثم إلى ركي والبيت بن هادي السدلي ثم إلى ركي والمالك بن السدولة ثم إلى ركي إسماعيل بن كجمال بن علي ثم إلى ركي جمال بن علي بن محمد علي ثم إلى ركي جمال بن هادي نبي بن كجم جنيدي ثم إلى Mama ajangan Mustad bin Bapa Daman Ismailalu Mama ajangan Abdi Syahid bin Haji Nur Hasan Ismailalu Mama ajangan Naru bin Haji Muhammad Yasin Ismailalu Al Habib Rahman bin Ahmad Sigaf Ismailalu Buya Abdurrahman bin Haji Nawi Ismailalu Ustaz Al-Islam bin Abdul Qadir Ismailalu Syarif bin Jamhari Ismailalu Abin Jasnas bin Madkali Ismailalu Madkali bin Salawi Sumailaru Ma'ijim binti Manafi, Sumailaru Bapak Imam bin Aki Suri, Sumailaru Umirani binti Sabuni bin Najir bin Abdurrahman, Sumailaru Nyasadi binti Madhir, wa Sumailaru Hadis Yati binti Hadis Tanin, Sumailaru Kubur Ajil Bait, Sumailaru Kubur Sayyidul Wilayah, Sumailaru Ahli Kubur, Sumailaru Ahli Kubur Hajjal Qarya. أن الله يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مسواكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول والبركة والتوفيق والهداية ودفع البلاء والخطايا وطول الأمر والسلامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا فقهنا وفقه أهلنا وزيد أهلكنا بالقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hajjal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbi, maka apabila kamu telah mendirikan, telah berdiri, artinya kita udah siap-siap dah takbir, kita udah menghadap kiblat. Kemudian kemarin kita udah baca doa, baca qul a'udzu birabbin nas gitu kan. Ada lagi yang saya baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, kita berdiri, panwi maka niatlah oleh kamu. Panwi maka niatlah oleh kamu. Jadi niat ini adalah rukun sembahyang yang disebut rukun qalbi, pekerjaan hati. Kalau enggak niat maka tidak sah. Karena pekerjaan sholat itu ada 3. Pertama, pekerjaan hati, niat. Kedua, pekerjaan qauli, ucapan. Ketiga, pekerjaan anggota badan. Jadi sholat itu ialah ya, bacaan-bacaan dan ya ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Menurut syarak, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, awalnya takbir, dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat menurut syarak, aturan Allah dan Rasul. Jadi ada ucapan, ada gerakan, ada hati. Namanya rukun qalbi. Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu bergantung kepada niat. Hanya wajib niat. Walaupun sholat sunnah. Wa qul, dan ucapkanlah oleh kamu. Wa qul, dan ucapkanlah oleh kamu fi qalbika, di dalam hati kamu. Jadi ucapkannya dengan hati. Bagaimana kalau lafaz usolli fardhu zuhri, itu sunnah. Sholli fardhu asri, sunnah. Sholli fardhu maghribi, sunnah. Tanpa diucapkan ketika takbir, hati niat. Itu niat itu wajib. Kalau usollinya sunnah. Namanya sunat hayat qauliyah. Sunat hayat qauliyah. Jadi diucapkan di dalam hati kamu. Wa'addi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Wa'addi, aku menunaikan, atau aku niat. Wa'addi, aku niat. Sholat, jadi harus ada tuh. Pertama, ya, qasad. Kedua, ta'rud lil fardiyah, ketika ta'yin. Qasad menyengaja berbuat sembahyang sahjaku, gitu kan. Saya niat. Nah,
Oh adik, saya niat atau sahajaku fardu zuhri, salat fardu zuhur lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, itu yang wajib ketiga tuh. Pertama sahjaku, kedua sembahyang padu, ketiga waktu. Jadi qasad ta'rud lil fardiyah ta'yin. Sahjaku sembahyang fardu. Nah, kan niat itu pekerjaan hati. Itu yang tadi. Bukan diucapkan dengan mulut, bukan. Di dalam hati ketika kita takbir Allah, mulut mengucap Allah, tangan bergerak, hati mengucap tiga tadi itu. Sahjaku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala, bar selesai. Kalau udah niat gitu selesai. Itu sunnah. 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, sunnah. Yang wajib tadi 3. Sahjaku 1. Yang kedua sembahyang padu, sebut padu. Yang ketiga ta'yin waktu. Sahjaku sembahyang fardu zuhur. Kalau nggak disebut ya ta'yin nggak sah. Walaupun sunnah. Disebut sholatnya sunnah apa. Itu. Kalau di sini di fardhu zuhri lillahi ta'ala. Aku akan menunaikan sholat fardhu zuhur karena Allah Ta'ala itu niatin dalam hati kayak gitu. Tapi dalam kitab yang lain sahjaku sembahyang fardhu zuhur gitu. Wal yakun wa dan yak hendaklah. Wal yakun dan hendaklah ada. Wal yakun dan hendaknya ada zalika makna lapaz di lapaz usolli atau di fardhu zuhri itu kan sunnah. Wal yakun dan hendaklah ada zalika makna lapaz. Lapaz itu usolli fardhu zuhri itu lapaz. Lapaz itu sunnah. Not ayat. Dan hendaklah ada makna lapad hadiron, itu hadir. Artinya hadir ketika kita takbir itu kita sudah membuang segala pekerjaan dunia. Allah, arti kita hadir. Bikol bika di dalam hati kamu, bikol bika di dalam hati kamu, inda takbirika di waktu takbiratul ihram kamu. Di waktu takbiratul ihram kamu. Jadi ketika takbiratul ihram hadir hati kita dengan kita niat sahjaku sembahyang fardhu zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi hadir hati kita.
Wala ta'zub, dan janganlah lenyap, jadi jangan hilang. Wala ta'zub, dan janganlah lenyap. Jangan hilang. Anka, daripada kamu, niat itu. Dan janganlah lenyap, janganlah hilang anka daripada kamu niat itu qoblal faraghi, sebelum selesai. Jadi ketika belum selesai niat sahajaku sembahyang fardu zuhur umpamanya, belum selesai minat takbirati, daripada takbiratul ihram. Jadi berbareng ketika mulut mengucap Allah, tangan mengangkat, di sunnah nih tangan. Allahu Akbarnya itu wajib, rukun qauli. Jadi bareng tuh rukun qaulinya Allahu Akbar, sunat fi'liyahnya mengangkat dua tangan, kemudian mengucap di dalam hati, niatnya itu wajib. Itu bareng tuh tiga. Ketika lafaz Allah, hati kita sahajaku sembahyang fardu zuhur bar. Hati kita menyebut nama Allah, jangan lenyap tadi. Wala tagrub, jangan lenyap, jangan hilang. Daripada kamu niat itu sebelum selesai, daripada takbiratul ihram. Artinya jangan kita di luar takbiratul ihram niatnya, nggak sah. Nggak sah. Karena niat itu berbareng dengan takbiratul ihram, dengan lafaz Allahu Akbar. Itu harus bareng. Jangan hilang niat itu. Sampai selesai daripada takbiratul ihram. Maka kalau niatnya sebelum takbiratul ihram dia udah niat, baru Allahu Akbar, asa. Atau sesudah takbiratul ihram dia niat, ya maka tidak sah. Begitu Allahu Akbar baru niat, asa. Jadi wajib berbareng dengan takbiratul ihram. Niat. Kan ini disebut belajar itu pangkal kebodohan. Belajar itu menghilangkan kebodohan. Ya kan? Alimul mutalim gitu. Jadi ilmu itu cahaya yang Allah taruh di dalam hati orang mukmin. Kemudian dalam kitab juga dikatakan fakulu man bi ghairi ilmin. Ya, tiap orang yang ibadah bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu mardudah, ditolak. Artinya la tuqbalu, tidak diterima. Apapun pekerjaannya, haji tak diterima tanpa ilmu. Zakat, puasa tak diterima tanpa ilmu. Maka harus tahu, wajib tahu. Dalam hadis yang lain, man arada dunya wa alaihi bil ilm. Siapa orang yang ingin bahagia di dunia, wajib atasnya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah wa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia di dalam akhirat, wajib atasnya dengan ilmu. Maka hadis Nabi kan jelas, tolabul ilmi gitu. Itu paridotun kan wajib. Kalau dia nggak tahu ilmunya ya dosa.
Warfa dan angkatlah yadaika dua tangan kamu. Nah ini mengangkat dua tangan sampai di bawah telinga itu sunnah. Disebutnya sunat hayat qauliyah. Sunat hayat fi'liyah, perbuatan. Warupa dan angkatlah oleh kamu yadaika akan dua tangan kamu inda takbiri di waktu takbiratul ihram. Ada jelas Imam Ghazali ini mengatakannya jelas. Kita disuruh cuma ngikutin udah, baca ngikut praktek. Ya kan? Ilmu tanpa dipraktekin nggak akan dapat ya. Ba'da irsaliha awalan, setelah melepaskan keduanya lebih dahulu. Ba'da setelah melepaskan kedua ya tangan itu maksudnya awalan lebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi ketika takbir diangkat, ditaruh di bawah telinga. Allah. Sunnah hukumnya. Ila hadwi sampai ke hadapan man kebaika di bahu kamu. Artinya di bahu nih. Berarti di atas. Ini. Itu sampai sini. Ini bahu. Di atas bahu. Ila hadwi sampai ya ke hadapan man kibaika di bawah ya di dua bahu kamu sampai ke hadapan dua bahu itu kan depan lempengan kalau bahasa kita iya nggak dapat kesunahan iya sunahnya nggak dapat sunat hayat pilihan yang di sini kan yang dimaksud ila haji mantibaika sampai ke hadapan dua bahu di hadapan. Artinya kalau dalam yang kitab yang lain di lempengan gitu. Wahuma dan kedua tangan itu mabesu tontani dihamparkan dua-duanya. Artinya tebat, jangan dikepel. Ya, dihamparkan. Dan kedua tangan itu mabsu totani dihamparkan dua-duanya. Wa asabi'u huma mansyuratun dan jari-jari keduanya dibentangkan. Jarinya juga dilebari. Ngaji jelas banget kalau udah gini dari kitab. Ada panduan. Lain ada panduan juga kita ya ada yang bertanggung jawab. Nggak dapat. Dan nggak ada yang tanggung jawab. Siapa yang mau tanggung jawab, dia mau minta tolong sama siapa, syafaatnya. Kalau ini kan ya syafaat dari guru yang ngajar. Satu, gurunya syafaatnya dari gurunya lagi. Gurunya lagi, syafaat lagi, pertolongannya dari gurunya lagi. Terus ke atas sampai ya bersanad. Yang kedua, syafaatnya itu dari kitab.
Yang kita baca ini pengarangnya siapa? Ya kan? Dan nanti bersaksi, kenapa? Karena ini kan tulisan. Dan ini buatan manusia. Dia apa? Imam Ghazali ini kan. Dia nanti akan tahu. Dan dia hidup. Ruh itu hidup. Gak mati. Yang mati jasad. Tadi kita kirimin Fatihah. Nyampe nggak? Nyampe. Nanti dia akan memberikan syafaat buat kita. Makanya bacanya juga kudu benar. Pakai nahu, pakai ini. Maksudnya tahu jadi. Itu kan. Jadi nggak pakai ngaji, nggak pakai inian. Itu asal baca enggak. Iya. Nantinya ada syafaat dari ya guru yang ngajar, kemudian yang kedua syafaat dari kitab, yang ketiga nanti semuanya ini badan apa termasuk kitab, termasuk tempat bersaksi semuanya di hadapan Allah itu. Benar dia ngaji benar. Kayak gitu. Jadi semakin banyak saksi, semakin kita ini ibadah kita diterima. Ya. Wala tatakallaf dommaha, dan janganlah kamu membuat susah. Wala dan janganlah tatakallaf kamu membuat susah. Dommaha mengumpulkan jari-jari itu. Artinya jangan sampai bikin susah payah gitu. Dikumpulkan di apa namanya digenggam. Kan susah. Wala tabrijaha, dan janganlah ya, tabrijaha merenggangkan, janganlah atau wala dan tidak tabrijaha merenggangkan jari-jari kamu dan tidak apa nih lari. Wala tatakallab, dan janganlah tatakallab membuat susah kamu. Domaha akan mengumpulkan jari-jarimu. Wala tabrijaha, dan jangan tidak merenggangkan. Kayak gitu. Artinya direnggangkan, jangan dikumpulkan. Iya. Iya. Jadi dibentangkan tadi. Jangan tidak merenggangkan. Jadi wajib direnggangkan. Gitu ya. Warfa, dan angkatlah oleh kamu. Warfa, dan angkatlah yadaika, kedua tangan kamu, bihaisu, dengan sekira, dan angkatlah kedua tangan kamu bihaisu, dengan sekira, tuhaji, berhadapan,
Biibha maika dengan kedua ibu jarimu. Dan angkatlah kedua tangan kamu dengan sekira berhadapan dengan ibhamaika, ibu jarimu. Dengan kedua ibu jarimu, syahmatai dan kuping, ujunaika telinga kamu, dan ujung kuping telinga kamu, arti bawah sini. Iya. Yeah. Dia di bawahnya jari. Dan kuping telinga kamu. Kira-kira gitu ya. Dengan kedua ibu jarimu dan di bawah kuping telingamu. Iya. Jadi di atas. Wa birusi asabiika, dan dengan ruusi ujung asabiika, jari-jari kamu. Ujung. Gitu. A'la pada sebelah atas, ujunaika dua telinga kamu. Pada sebelah atas dua telinga kamu. Jadi jempolnya di bawah ujung pentilannya ya, pentilan kuping. Nah kemudian jari-jari yang lain itu ada di belah. Wabirusi asobika, dan di ujung jari-jari kamu. A'la ujunaika, pada sebelah atas dua telinga kamu. Waktu haji dan berhadapan bikafaika, dengan telapak kamu, dan berhadapan dengan telapak kamu, mankibaika, dua bahu kamu. Jadi berhadapan itu bareng. Gitu ya. Fa'ija, maka apabila telah tetap Fa'ija, maka apabila istaqarrota, telah tetap dua tanganmu, artinya udah sempurna deh, fi maqarrihima, pada tempatnya, fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi mulut mengucap, tangan mengangkat. Allahu Akbar. Dan itu diresapin hati, menyerah pikiran kita ke Allah. Takbir, takbir. Tangan bergerak, mulut mengucap. Semua anggota ketiga gerak kerja.
Kabir maka bertakbirlah. Suma kemudian nanti dilanjut dari suma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Tirmidzi rahimakumullah. Wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Qila dikatakan. Qala qila kalau qala berkata, kalau qila dikatakan awalandi. Ittafaqo telah bersepakat, artinya telah akur. Telah bersepakat, telah akur. Sab'una akan 70.000. Akan 70.000 nabiyan nabi. Jadi 70.000 nabi ini bersepakat. Alaihimu atas mereka as-salatu bermula salawat wassalamu dan keselamatan. Atas mereka bermula salawat dan keselamatan. Ala anna ala atas anna bahwasanya kasrotan nisyani banyak lupa itu jadi orang bisa lupa banyak lupa itu min kasrotil balgami dari dia ya sabab banyak dahak banyak reak itu kadang banyak lupa jadi bikin lupa juga. Ini 70.000 nabi ini bersepakat ya, banyak lupa itu ya dari sebab banyak dahak.
Wa kasrotal balgomi, dan banyak dahak itu min kasrotis syurbil ma'i, dari sebab banyak minum air. Kebanyakan minum air bisa menimbulkan dahak. Kebanyakan dahak menimbulkan lupa. Hah? Ya, bahasanya dahak itu yang nempel di tenggorokan kita, riak. Itu kebanyakan minum air, sebabnya bisa jadi ini. Padahal bikin sehat ya. Ini. Ya kayak puasa aja gimana sih? Puasa kan nggak minum. Itu menghilangkan dahak tuh. Dari sebab banyak minum air. Wa kasratus surbil ma'i, dan banyak minum air itu kita minum nih min kasratil akli, dari sebab banyak makan. Jadi bersambung. Orang banyak minum karena banyak makan. Jadi makan minum gitu kan. Nah, dari karena itulah timbul balgom. Itu timbulnya dahak dari situ. Lama-lama kan ngumpul. Ya, banyak. Ya. Jadi banyak minum itu dari sebab banyak makan. Ya, itik. Wal hubzu, dan bermula roti, al yabisu, yang kering. Artinya rotinya roti bakar kayak gitu kan. Rotinya kering. Yakta'u, akan memutuskan al balgoma, dahak. Jadi dahaknya bisa putus. Artinya kalau kita banyak dahak, makanya roti kering ini. Itu bisa menghilangkan dahak. Wa kajalika, dan seperti begitu aklu zaib, dan seperti begitu aklu zabibi, makan kismis. Kan kismis juga sama. Kismis dari Arab. Yang pergi haji ada kismis. Alariki, di sebelum alariki, atas ariki, makan dan minum. Jadi ini juga bisa mengurangi dahak, makan kismis. Ya, bisa ngurangin makan dan minum juga. Ya, biar nggak banyak makan, nggak banyak minum kan gitu. Walayuk siru, dan jangan membanyakan minhu, daripadanya makan kismis. Jangan terlalu banyak. Kayak saya timbul kayak batuk begitu gini kan dari sebab dahak juga. Karena emang lagi ini minum mulu, ya.
kondisinya kita emang lagi kurang fit, kurang sehat. Satu. Keduanya memang kita kan duduk banyak minum. Nah itu bisa jadi keluar dahak, nah akhirnya jadi batuk-batuk. Tambah lagi rokok, kopi. Memang gak teratur saya. Itu harus ini. Wala yuksiru dan tidak boleh banyak darinya makan kismis. Hatta sehingga la yahtaju tidak butuh, tidak perlu ila syurbil ma'i kepada minum air. Jadi kalau banyak-banyak bisa ya dia banyak minum juga. Fayazidu maka bertambah al-balghamu oleh dah. Jadi kalau kita minum air jadi nambah lagi dah. Lebih banyak. Kita makan kismis, kita minum air, makanya nggak terlalu banyak makan kismisnya, jadi nggak banyak minum. Iya. Wasiwaku dan bermula siwak. Nah tadi roti itu ya, roti bisa ya roti kering bisa memutuskan dahak, hilang. Kemudian juga makan kismis jangan terlalu banyak juga bisa memutuskan dahak. Wasiwaku dan bermula siwak. Nah siwak ini yuqallilul balgoma akan menyedikitkan dahak. Termasuk siwak ini menyedikitkan dahak. Jadi ya hilang, putus. Wayazidu dan menambah fil hifzi di dalam hafal. Jadi kalau banyak dahak bisa menimbulkan lupa. Nah kita bersiwak itu menyedikitkan dahak dan menambah di dalam hafal. Jadi kita cepat hafalnya. Wal fasohati dan bagusnya bacaan. Dan bagus bacaan. Itu siwak kegunaannya satu menyedikitkan menyedikitkan dahak. Yang kedua menambah hafalan. Yang ketiga jadi bagus bacaan. Wal fasohah dan bagus bacaan. Dan bagusnya bacaan. Fa'innahu maka sesungguhnya siwak sunnatun saniyatun itu sunnah yang mulia. Jadi sunnah Nabi. Fa'innahu maka sesungguhnya siwak itu sunnatun sunnah saniyatun yang mulia. Nabi kita ini bersiwak. Kadang-kadang kita nggak betah kan. Siwak kita ini dikantongin. Kita bikin kayak apa ya? Kayak sapu. Terus kita sapuin tuh gigi kita. Habis itu cuci, baru dikantongin. Ya kan? Emang kadang yang aslinya tuh kalau nggak cocok di gigi pada sakit. Iya. Kenapa? Karena urat-urat itu kan ya ke inian bergerak. Wa yazidu dan bisa menambah bisawabi di dalam
sawabi ganjaran, ya ganjaran pahala as-sholati sholat, dan bisa menambah di dalam ganjaran pahala sholat, ya, dan menambah ganjaran pahala sholat. Jadi sholat bisa ya mendapatkan lebih afdal dengan siwak. Ya itu dia. Kayaknya mulu bau. Jadi nambah pahala di dalam sholat dan wa qiraatil Qur'ani, dan menambah pahala di dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi baca Quran juga pahalanya lebih besar. Istiwa. 5.000 apa kalau nggak salah harganya? Iya. Ada yang 2.000 tergantung. Wa kajalika, kenapa? Ada. Wa kadzalika, dan seperti begitu al-qai'u muntah. Yuqallilu menyedikitkan al-balgoma akan dahak. Jadi muntah juga bisa menyedikitkan dahak. Ya, kadang kalau lagi ini begitu, kalau lagi banyak dahak kadang saya rokok-rokok keluar. Ya kan? Itu bisa menyedikitkan dahak. Warutubati, dan lembab tubuh. Jadi kadang-kadang tubuh kalau lagi lembab, lagi ini dingin, itu bisa jadi banyak dahak. Kayak gini. Ini salah satunya ya cara untuk menghilangkan dahak. Watoriku, dan jalan taklili menyedikitkan, atau dan cara taklili menyedikitkan al-akli makan. Caranya nih, jalannya nih menyedikitkan makan. Apa? At-ta'ammulu, dia harus berpikir bimanafi'i, di dalam kemanfaatan kilatil akli, sedikit makan. Jadi jalannya menyedikitkan makan ialah dia harus berpikir. Jadi orang itu harus berpikir bimanafi'i, di dalam kemanfaatan. Kemanfaatan itu gunanya kilatil akli, sedikit makan. Jadi manfaatnya ya sedikit makan. Nah, dia harus banyak berpikir gitu. Kalau dia banyak puasa itu, jadi bisa menghasilkan cerdas, hafal cepat gitu kan, ilmu cepat dapat kayak gitu. Makanya dianjurkan puasa. Wahia, dan bermula kemanfaatannya, manfaatan daripada sedikit makan, artinya dengan cara berpuasa gitu ya. As-sehatu, sehat badan. Wal ifatu, dan mencegah diri, menjaga diri. Jadi diri juga
ya nggak jadi rakus hingga bahil. Jadi ngerasain bagaimana sih banyak orang yang nggak makan. Itu jadi banyak seperti itu berpikir. Dan menjaga diri dari hal yang tidak baik. Ifah itu memelihara diri. Wal ifatu dan menjaga diri dari hal yang tidak baik. Ifah, dimelihara diri. Wal isaru dan memperhatikan orang lain. Jadi kita lihat ya hikmahnya puasa kayak gitu. Hikmahnya lapar, ini kan sedikit makan jatuhnya. Itu bisa menyedikitkan dahak, ya kan? Dan lembab tubuh. Nah, caranya tadi menyedikitkan makan berarti kita puasa. Jadi dengan berpuasa makan sedikit, minum sedikit, dan itu bisa jadi cerdas kita, badan kita sehat. Kita juga berpikir bagaimana orang yang kelaparan dan kita bisa merhatiin. Itu hikmah-hikmah puasa diantara kayak gitu. Jadi yang amanah-amanah bahwa ada hak orang lain diantaranya gitu. Paling ngasih makan orang ngaji kayak gitu kan, pahalanya gede. Tinggal waqad gila. Satu lagi. Apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man sholat, siapa orang sholat, mengerjakan salat subhi, akan salat subuh, bil jamaati, di dalam berjamaah. Habis salat berjamaah subuh, summa jalasa, kemudian duduk. Ya duduk, zikir. Yazkuru, ia berzikir. Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Di sholat subuh nggak langsung berangkat. Dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hatta sampai tatlu asyamsu, terbit matahari, sampai keluar matahari. Itu habis sholat subuh, dia
Itu kan ya banyak zikiran-zikiran, istighfar. Banyak dah tuh zikiran-zikiran sholat. Ya baca Quran setelah hatta tatlu asyamsu sampai terbit matahari. Kana lahu maka ada baginya sitrun penutup. Ya. Minan nari daripada api neraka. Kalau ini zikir dia ini penjaga daripada api neraka. Menutup. Jadi nggak akan terbakar oleh api. Wabari'a dan bebas. Dan dia bebas. Dia nggak kena. Minanari daripada api neraka. Jadi bebas. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu hamsan wa isrina darajatan. Bermula salat seorang laki-laki di dalam berjamaah. Jadi kalau kita ini laki-laki salatnya berjamaah. Dan bermula sholat seorang laki-laki di dalam berjamaah tazidu itu bisa menambah ala sholatihi atas sholatnya seorang diri. Jadi tambah silaturahminya, kemudian zikirnya, kemudian juga pahalanya. Ala sholati wahdah atas sholatnya seorang diri. Berapa? Khamsan wa isrina darajatan 25 derajat. Di pahalanya 25 derajat. Faiza salaha dan apabila dia berjamaah dan apabila sholat ia dengan berjamaah bi'ardin pulatin di tanah yang terbuka, tanah padang atau tanah yang terbuka, ya kayak lapangan gitu. Oh, sekarang kita nggak jarang masjid lah gitu. Fatama maka menyempurnakan ia wudu aha akan wudunya. Wudunya disempurnain. Waruku aha dan rukunya disempurnain. Jadi tumak ninahnya ruku. Wasujudah dan sujudnya sempurna. Balagot sholatuhu amsina maka sampai sholatnya kepada 50 darajat. Bisa lebih kalau dia itu sholatnya nggak terburu-buru, iya kan? Kan syaratnya gitu, sempurna rukunya, sujudnya bareng. Itu kayak lihat tentara kayak gitu kan. Jadi ketika pemandunya itu ini bergerak, jab,
jauh. Bareng semuanya. Jadi maksudnya kayak gitu. Jika imamnya ruku, belakang ikut ruku bareng. Gitu. Ya ini nggak masuk. Nggak 25 derajat ya kayak gitu. Harus dia ini sempurna wudunya, sempurna rukunya, sempurna sujudnya. Baru dia dapat. Bacaannya dia bagus, gerakannya bagus. Jadi harus sesuai dengan rukunnya. Kalau nggak bagus ya nggak dapat. Sama aja dia sholat sendirian. Itu. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man adrokal jama'ata arba'ina yauman. Siapa orang yang mengerjakan sholat berjamaah selama 40 hari. Man adrokal jama'ata arba'ina yauman. Siapa orang yang mengerjakan atau mengejar, ya, siapa orang yang mengejar itu maksudnya jangan sampai ya kelewat gitu kan. Jama'ata akan sholat berjamaah, ya. Arba'ina yauman selama 40 hari. Kataballahu maka menulis Allah, kataballahu maka menulis Allah lahu baginya orang yang berjamaah mengejar, orang yang mengejar berjamaah selama 40 hari itu apa? Bara'atam minannar, kebebasan daripada api neraka. Artinya akan bebas daripada api neraka. Jadi orang yang sholat berjamaah dia rutin tanpa ada jeda, selalu sholatnya berjamaah selama 40 hari, maka Allah tulis baginya bebas daripada api neraka. Tuh jaminannya kayak gitu. Jadi orang yang sholat berjamaah, iya, jadi yang ngejar jangan sampai hilang berjamaah. Maksudnya sholatnya itu rutin, ya selalu dia berjamaah 5 waktunya itu. Gak bisa ya. Ya, kita kan kadang-kadang suka gitu, masih jalan, masih ini ya. Wa bara'atan minan nar, wa bara'atan minan nifaq, dan bebas ia daripada sifat munafik. Wa bara'atan, dan bebas ia daripada sifat munafik. Jadi dia terbebas daripada sifat munafik. Ini orang yang ya mengejar jangan sampai hilang selama 40 hari itu sholat berjamaah dalam 5 waktu itu. Di sholat terus berjamaah. Jaminannya bebas dari api neraka dan bebas daripada munafik. Allah alam bisawab, tinggal waqala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Ayun.